pertanyaan kedua nih Pak Niwa, relevan nggak kalau bisnis ini ternyata dijalankan via medsos nih? Nah Pak Niwa kan penggiat medsos juga nih gitu ya. Ada YouTube juga gitu, ada IG juga nih buat Pak Rudi nih. Mungkin lebih ke kalau ketemu orang nanti pelan-pelan dulu deh. Saya mungkin mengedukasinya pakai medsos ya. Bisa nggak Pak Niwa? Justru sebenarnya kalau zaman sekarang itu kan eranya era medsos ya Pak ya. Jadi sebenarnya justru saya akan menyarankan ke teman-teman saya, ke tim saya untuk melakukan promosi melalui sosial media. Ingat, bisnis ini, bisnis asuransi atau kita bicara bisnis distributor ini ada di badannya kita. Kalau setiap hari kita mempromosikan badannya kita dalam artian melalui sosial media, bahwa kita ada produk-produk asuransi, ya kan, itu bisa sangat menunjang penjualan kita. Meskipun pada dasarnya tetap kita harus ketemu dengan mereka untuk bisa melakukan penjelasan secara detail. Cuman sosial media bisa dijadikan sebuah pintu gerbang untuk orang-orang itu tertarik dulu terhadap apa yang kita tawarkan. Kayak kemarin, saya kemarin closing 200 juta produk MPL itu hanya dari sosial media, Pak. Kemarin saya ke Semarang itu dari sosial media karena apa? Saya selalu upload produk-produk dan saya selalu remind nasabah-nasabah lama, bahkan nasabah-nasabah yang sudah hot prospect itu saya selalu remind mereka. Bukan masalah remind untuk membeli enggak, tapi saya remind bahwa loh, Niwa itu punya produk kayak gini loh. One day kalau kamu butuh hubungin saya ya. Dan mereka ternyata tiba-tiba butuh dan akhirnya menghubungi sendiri gitu. Dari yang 200 juta awalnya komunikasi lewat sosial media, lewat nambah 21 juta untuk produk syariah karena nasabahnya butuh warisan untuk keluarganya. Jadi saya bilang sosial media sangat powerful banget era zaman sekarang untuk bisa menjual sebuah produk asuransi, Pak Sandi. Tuh Pak, ingat ya Pak Rudi. Bahkan ya media sosial sekarang udah bentuknya jadi keharusan ya, bukan opsional lagi tuh Pak Rudi ya. Ya 200 juta loh Pak Rudi. Pak Niwa tadi udah diinfoin ini 30% atau 20% komisi Pak Rudi, hitung aja itu efek dari media sosial. Zaman sekarang nih Pak Rudi ya, mungkin kita nggak lagi nawar-nawarin nih, justru malah orang ketika kita melihat sesuatu yang diinformasikan di media sosial, bawaannya kita curious, jadinya nanya nih teman-teman nih, justru malah kita nunggu orang bertanya dari apa yang kita sampaikan. Yuk Pak Rudi, gunakan media sosialnya. Ini saya scroll down ke bawah, masih ada Pak Rudi lagi nih Pak. Income apakah pasti? Gokil nanya. Terus selain komisi, dapat juga ya komisi tambahan dari penjualan. Oh maksudnya ada OR-nya nih, karena tadi Pak Niwa menjelaskan ya. Jadi satu, apakah pasti? Yang kedua, apakah selain komisi ada juga nih tambahan dari tim yang direkrut seperti yang disampaikan oleh Pak Niwa? Oke, Pak Rudi, sebenarnya kalau kita berbicara dari awal, saya sudah menginformasikan bahwa buang jauh-jauh kita berbicara masalah gaji. Benar ya, kalau kita bicara gaji fixnya itu yang disebut dengan gaji, dalam sebuah bisnis tidak ada gaji Pak. Saat kita membuka toko, tidak ada orang yang menggaji tokonya kita, setuju nggak? Saat kita membuka toko adalah bagaimana kita attraction people untuk datang ke tokonya kita, untuk membeli produk-produknya kita, dan mereka bisa reorder lagi produk-produknya kita, setuju nggak? Justru malah sayang ya kalau kita bisnis justru malah dapat yang tetap gitu ya. Oh omsetnya segitu terus ya. Nah, sayang banget Pak, seharusnya meningkat dong, jangan tetap dong. Betul. Makanya kalau kita berbicara bisnis, yang datang nasabahnya atau pembeli cuma itu aja, sebulan pokoknya pembelian cuma itu aja, itu justru salah. Jadi kalau kita bicara toko, bagaimana kita menarik sebanyak-banyaknya orang bisa membeli di tokonya kita dan bisa reorder lagi produk-produk yang kita jual. Dan akhirnya dari mulut ke mulut dan kita bisa membuka cabang. Klik toko itu tidak ada gajinya, tapi income-nya increase, dia naik setiap bulan. Day by day pasti dia akan naik untuk income-nya. Setuju nggak Pak? Di bisnis asuransi pun sama. Kalau kita berbicara apakah income-nya fix, tidak. Tapi apakah pasti naik? Saya akan jawab gitu. Karena itu yang saya alami dari 2014 saya full time bersama AXA, itu yang saya alami Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun timnya tergantung bagaimana kita saat bisa menjual produk-produknya. When you stop recruiting, ya bisnisnya selesai. Ingat, ini bukan bicara masalah employee, tapi kita berbicara masalah membuka sebuah bisnis, Pak. Jadi kalau kita membuka sebuah bisnis, lokomotifnya kenceng jalannya, gerbong-gerbong di belakangnya itu juga jalannya juga akan semakin kenceng. Jadi mindset kita berbicara fixed income dan gaji harus kita buang dulu, karena yang kita butuhkan bukan fixed income tapi percepatan income itu tadi.
Yes tuh Pak Rudi ya, jangan berharap fixed income naik dong setiap. Pak Niwa bilang pasti ya, konsep 64-60 atau Go Aggo ya. Yang keduanya tuh ya, merekrut 4 orang, yang 4 orang itu kita edukasi untuk bisa berproduksi 60 juta lagi. Nah pertanyaannya mungkin terkait tuh ya, kalau kita jalankan 460-nya nih atau Aggo-nya nih, apa yang didapat oleh Pak Rudi nih? Pak Rudi mungkin agak sedikit gak nih, yang bedanya komisi apa sih, bonus apa sih gitu ya, terus kita dapat apa sih dari orang yang kita rekrut. Pak Niwa mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Oke, jadi konsepnya gini Pak, jangan lupakan untuk kita dapat komisinya itu selalu ya, minimal kita jualan satu produk, komisi itu selama 5 tahun. Ya, jadi dari satu nasabah, selama nasabah itu masih melakukan pembayaran selama 5 tahun, ya kita akan dapat komisi selama terus menerus. Bayangin kalau setiap bulan kita nambah satu nasabah, setiap bulan kita nambah satu nasabah. Nasabah yang pertama misalkan bulanan, dia masih bayar di bulan kedua kita dapat nasabah lagi, otomatis income kita double nggak? Bulan ketiga kita dapat nasabah lagi, bulan pertama kedua nasabah masih bayar, otomatis gulungannya kayak bola salju. Ya, kerjanya sekali, income-nya berkali-kali ya berarti ya. Yes. Dari penjualan kita setiap bulannya otomatis kayak bola salju, lama-lama meningkat. Itu dari penjualan pribadi. Belum lagi saat kita rekrut timnya melakukan penjualan, setiap komisinya mereka kita akan dapat overriding buat kita 20% minimal. Bayangin itu kalau dari satu tim. Kalau ternyata timnya kita rekrut lagi beranak pinak, otomatis kan komisi yang kita dapatkan semakin lama akan semakin meningkat dari penjualan pribadi nasabah pribadi, dari penjualan tim yang kita dapatkan mereka juga dapat. Apakah merugikan tim di bawahnya kita? No, karena tim di bawahnya kita edukasi mereka untuk bisa melakukan penjualan. Kita jadi bukan money game ya, Pak Niwa ya? Bukan money game ya? Jadi bukan money game ya? Yang bawah kita memperkaya kita, ya belum tentu yang bawah kaya, enggak seperti itu ya konsepnya. Yes. Justru ada di bawah ya, saya ngalamin sendiri, itu ada fenomena yang saya alamin, orang yang di bawah, di atasnya dia adalah sebagai perekrut, ya adalah orang yang di bawahnya. Kembali lagi sebenarnya kalau kita berbicara bisnis itu terkait bagaimana kinerjanya kita dan aktivitasnya kita. Dan stop rekrut, selling, rekrut, dan development itu dalam sebuah bisnis harus berjalan. Semua bisnis pasti rekrutmen, bener nggak? Bisnis apa sekarang yang nggak rekrut? Bisnis apa sekarang yang nggak jualan? Semua bisnis ujung-ujungnya jualan, semua bisnis ujung-ujungnya rekrut investor, rekrut karyawan, ya kan, rekrut partner, ujung-ujungnya di situ. Dan harus development. Kalau kita rekrut orang, kita nggak development, kita rekrut karyawan, mereka nggak di development, dan kita rekrut partner, tapi dia tidak terdevelopment, maka bisnisnya tidak akan bisa bertahan lama. So, saya bilang bisnis apapun, kuncinya atau tiangnya adalah di selling, rekrut, dan development. Itu sangat penting. Jadi itu yang harus kita lakukan terus-menerus dalam bisnis insurance ini, Pak Rudi. Menjawab ya Pak Rudi ya, dan ini fair enough ya, seperti yang disampaikan oleh, kalau nggak salah si Pak Dudi ya di beberapa waktu yang lalu ya, nggak ada ya yang kalau bisa dibilang kita malas-malesan biar deh yang di bawah kita bekerja keras untuk kita, nggak ada Pak gitu ya. Tadi Pak Niwa bilang gitu ya, bahkan yang direkrut bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang merekrut, bisa ya, tergantung dari bagaimana kita bekerjanya nih Pak Rudi. Nggak ada money game di sini, nggak ada yang kalau bisa dibilang sistem piramida ya atau apapun juga nggak ada ya, semuanya berjalan dengan fair. Pak Rudi bekerja keras ya, sama kerasnya dengan apa yang dilakukan oleh agent-agent Pak Rudi, sama-sama menghasilkan yang sangat luar biasa. Menjawab ya Pak Rudi ya, kuncinya adalah ya setelah direkrut kita develop ya dan ikuti sistemnya. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak ya, ini sama-sama Rudi, yang satu Rudi Nugraha, yang satu Rudi Darwindo nih. Pak Rudi Darwindo ya, ada informasi, ada pertanyaan ya. Saya dari Bank S, saya masih di Bank S ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak paham, Bank S itu adalah bekerja di bank ya, tetapi menjual beberapa produk asuransi nih. Jadi Pak Rudi ini statusnya hampir sama seperti Pak Niwa dulu ya, tapi dia menawarkan produk asuransi juga. Saya masih di Bank S, dan jika masuk untuk menambah income, apakah masih memungkinkan Pak Niwa? Oh pengen double. Jadi dia mungkin pertanyaan ini punya lisensi nih Pak. Ini. Agak berat untuk dijawab, tapi saya coba mencarikan solusinya kan gitu ya. Bukan apa ya namanya, bukan harus dilakukan. Tapi saya dulu yang saya lakukan, nama saya pun saya dulu masih nyantol di bank, karena di bank saya bekerja dulu diwajibkan untuk menjual asuransi di bank tersebut, sehingga lisensi AAJI saya, teman-teman kayak di terakhir tadi saya jelaskan, lisensi AAJI saya
itu terdaftarnya di bank tersebut. Sehingga saya tidak bisa mendaftar lisensi di situ. Jadi satu lisensi itu untuk satu perusahaan, entah itu perusahaan yang bekerja sama dengan di bank atau perusahaan asuransi yang berdiri sendiri gitu. Nah, pertanyaannya apa yang saya lakukan saat itu? Karena saya berbicara, saya tidak butuh, yang saya butuhkan bukan hanya income tetap, tapi yang saya butuhkan adalah percepatan income, sehingga saya menggunakan nama kakak saya untuk saya gunakan lisensinya. Ya, saya gunakan lisensinya, di mana memang rekeningnya saya minta izin sama dia. Nah, yang ujian juga dia, ya kan, saya minta izin dia bahwa rekeningnya saya pegang untuk saya bisa melakukan penjualan insurance. Bahkan saat saya datang ke nasabah pun, saya info ke nasabahnya bahwa lisensinya untuk agennya nanti nama kakak saya ya, ini nama kakak kandung saya. Saat nasabah deal with it, oke, jadi bisa melakukan penjualan. Jadi kita dapatkan income dari lisensinya kakak, saya masih mendapatkan gaji dari bank. Cuman itu hanya berjalan selama 6 bulan aja, sama pendapatan kakak saya di sini jauh lebih gede 3 kali lipatnya yang saya dapatkan. Sehingga saya merasa full time aja atau nggak full time aja saya bisa dapat income segini. Bagaimana kalau saya full time? Dan di situ saya memutuskan untuk saya resign dan saya full time bersama dengan nama keluarga. Jangan orang lain ya, tapi nama keluarga. Boleh keluarga, ayah, ibu, atau kakak, atau adik. Itu solusi dari saya, tapi bukan saran ya, itu saya hanya menceritakan yang saya alami seperti itu. Tuh Pak Rudi ya, udah dapat ya solusinya ya, gampang banget kok ya. Nanti cari saja nama keluarga, kita bantu saja untuk presentasinya tetap kita, tetapi mungkin nama kita. Once Pak Rudi mungkin udah berpikir, oh ternyata income-nya lebih gede nih ya, saya mau resign deh ya. Ini yang disebut oleh Pak Niwa, kenapa harus keluarga? Karena nanti Pak Rudi, ketika Pak Rudi gabung, otomatis tuh ya Pak Rudi akan berada di bawah ya kakaknya Pak Rudi gitu ya. Nah itu Pak Rudi dapat sesuatu juga ya, dapat hal yang sudah lebih baik juga nanti Pak Rudi. Sebagai penutup Pak Niwa nih, buat teman-teman yang masih berpikir-pikir gabung nggak ya gitu ya, gabung nggak ya, gimana nih gitu ya, saya tanya istri saya nggak ya, saya tanya pasangan saya nggak ya gitu ya. Buat teman-teman yang banyak pikiran, mungkin banyak pertanyaan, apa pesan-pesan terakhir Pak Niwa buat teman-teman Pak? Oke teman-teman, saya bilang ini adalah sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa. Ini adalah peluang yang mungkin tidak akan datang kedua kali di kehidupan kita. Jadi saat ada kesempatan itu ambil, apapun hasilnya kita lakukan yang terbaik dulu. Karena saya sudah membuktikan di sini, kalau sesuatu hal yang sudah ada orang membuktikan, berarti hal tersebut bukan kemustahilan. Jadi saya bilang, saya dulu adalah seorang karyawan dan saya membangun bisnis berubah 180 derajat dari sisi finansial, dari sisi kebebasan waktu, dari sisi banyak hal, pergaulan dan lain sebagainya. Jadi saya bilang teman-teman, ini kesempatan. Hari ini teman-teman mengambil keputusan akan merubah kehidupan teman-teman di 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan hari ini. Thank you Pak Sandi. Yes, terima kasih Pak Niwa. Pesan yang sangat powerful ya teman-teman. Karena kesuksesan itu teman selalu meninggalkan jejak kok ya teman-teman. Pak Niwa nggak bercerita tentang kompensasi saja. Pak Niwa nggak bercerita tentang portofolio saja. Atau informasi di atas kertas. Pak Niwa sudah mendapatkannya, sudah menghasilkannya. Teman-teman, artinya kalau bicara tentang bukti paling real adalah Pak Niwa teman-teman.